Yang akan disampaikan subuh ini dapat kita tengok hadis itu dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah. Kenapa disebut dengan Ar-Risalah Qusyairiyah? Karena yang menulis Imam Qusyairi. Yang ingin mendalami ilmu tasawuf, ingin mendalami ilmu hakikat, di samping mempelajari kitab-kitab, diantaranya mungkin yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, maka kitab ini salah satu yang boleh menjadi rujukan, Ar-Risalah Qusyairiyah. Nah, dalam kitab ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Qusyairi. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang senior. Banyak sahabat-sahabat Nabi namanya Abdullah tapi muda. Ada nama sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Nabi meninggal umur 63. Umurnya waktu itu baru 18 tahun. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umar. Nabi meninggal umur 63, umurnya baru 20 tahun. Ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Amr ibnu As, muda juga. Nah, yang Abdullah satu ini sahabat Nabi senior, termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, Abdullah ibnu Mas'ud. Banyak keistimewaan Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam satu riwayat disebutkan, satu hari Abdullah ibnu Mas'ud naik ke atas pohon. Ketawalah sahabat-sahabat di bawah menengok. Kenapa mereka tertawa? Karena ditengoknya kaki Abdullah ibnu Mas'ud itu tipis, kecil kakinya. Kenapa kecil? Karena beliau kurus. Ketawa sahabat-sahabat semuanya. Apa kata Nabi? Apa yang kalian ketawakan? Tengok ya Rasulullah, kaki Abdullah ini tipis. Apa jawab Nabi? Besok di mizan, andai kalian tahu, kata Nabi, besok di mizan, di timbangan itu, andailah ditimbang sebelah kaki Abdullah ibnu Mas'ud ini lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena Abdullah ibnu Mas'ud salah satu sahabat Nabi yang istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah beliaulah sahabat yang pernah diminta oleh Nabi membacakan Quran untuk beliau, untuk Rasulullah. Abdullah, bacakan Quran untuk. Abdullah ibnu Mas'ud awalnya tak mau. Kenapa? Ya Rasulullah, bagaimana Quran itu aku bacakan di hadapan engkau sementara Quran itu turun kepada engkau ya Rasulullah. Nabi tetap memaksa. Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud membacakan Quran untuk Rasulullah. Tengok, tak ada sahabat Nabi yang disuruh Nabi macam itu, tapi kepada Abdullah ibnu Mas'ud Nabi minta untuk dibacakan Quran di hadapan beliau. Kenapa? Sebab karena yang paling fasih lidahnya selain Rasulullah, yang paling merdu suaranya, yang paling alim dalam masalah bacaan Quran itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dalam riwayat lain kita baca, kalau Abdullah bin Mas'ud itu jadi imam atau beliau sedang baca Quran, maka burung-burung yang berterbangan itu bergegas mencari tempat hinggap karena ingin mendengarkan merdunya suara Abdullah ibnu Mas'ud. Ini saya sampaikan, kalau ada bapak ibu yang ingin anaknya seperti qori'ah itu, bagus bacaannya, mantap makhrijul hurufnya, tepat tajwidnya, merdu pula suaranya, maka berdoalah kepada Allah,
Mudah-mudahan ya Allah jadikan anakku alim dalam Quran, jadikan anakku merdu suaranya dalam melantunkan bacaan Quran seperti sahabat Rasulullah Abdullah ibnu Mas'ud. Itu maksudnya. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, banyak lagi keistimewaan Abdullah ibnu Mas'ud. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita sambung. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Hadisnya panjang. Kita ambil intisarinya pada pagi ini karena waktu kita pendek. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 perkara yang ternyata 3 perkara ini sumber dari segala dosa dan maksiat yang ada. Apa contoh? Kita kalau masuk rumah, kebetulan kan akhir-akhir ini musim hujan, kita masuk rumah, kita tengok dalam rumah kita itu genang air di lantai, maka tentu kita ambil kain, kita ambil pel, kita buat itu air kering. Cukupkah begitu? Tidak. Habis itu air di pel sudah kering di lantai, tengok di mana sumber tetesnya, dari mana bocornya. Itu yang dimaksud dengan sumber. Jadi rembesan-rembesan kejahatan-kejahatan yang lain, dosa-dosa yang lain, maksiat-maksiat yang lain, ternyata kata Nabi dalam hadis ini bersumber dari 3 perkara ini. Maka kalau tak selamat orang dari 3 perkara ini, maka otomatis dosa-dosa yang lain pun tak bisa dia elakkan, dia hindari. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sengaja kita beri poin-poin supaya nanti ayahanda ketua kita mudah untuk mengupload video ini. Ketika di share ke YouTube, judulnya ada 3 perkara yang menjadi sumber dari segala dosa yang ada. Yang pertama, dalam hadis ini disebut Nabi, apa nama dosanya Pak Ustaz? Yang pertama nama dosanya toma. Toma. Kita menyebutnya tamak, sebetulnya toma. Sama juga kita menyebut sabar, sebetulnya sobar. Sod, ba, ro, sobar. Tapi sampai di Batam sabar. Sebetulnya apa? Toma. Kita menyebutnya tamak. Di bahasa lain disebut juga serakah. Atau di bahasa lain disebut juga syuh. Fasyuhun mutok. Orang yang selalu mengikuti sifat syuh yang ada pada dirinya. Salasu muhlikat, kata Nabi, ada 3 yang membinasakan hidup manusia itu. Satu di antara yang 3 adalah fasyuhun mutok, orang yang terlalu mengikuti sifat syuh dalam dirinya. Nah, syuh itu sama toma, serakah. Siapa orang yang serakah itu? Siapa orang yang toma itu? Yang ternyata menjadi sumber dari semua dosa yang ada. Masih mending lagi bakhil, kikir. Beda ini. Ada sedikit perbedaan antara bakhil dengan syuh, dengan toma. Kalau orang bakhil, dia punya sesuatu yang layak untuk dibagi dengan orang, tapi karena dasar bakhilnya, kikirnya, digenggamnya kuat-kuat, tak mau meleleh kepada orang. Beda dengan persoalan kalau memang kita tak ada yang mau dibagi. Tak ada yang mau dibagi, apa yang nak dibagi? Ini ada yang mau dibagi, lebih dari cukup, tapi ditahannya karena dia merasa dia yang mencari, dia yang mendapatkan, dia yang memiliki, dialah yang punya. Kenapa harus saya bagi-bagi? Ini orang bakhil. Tapi orang bakhil itu dia tidak mengganggu orang. Dia hanya cukup dengan dirinya saja, menolong orang tak mau.
berbagi dengan orang susah, tersiksa dia, tapi dia juga tak merepotkan orang. Ini sebatas bakhil, kikir. Tapi toma, syuh, serakah lebih parah lagi daripada bakhil ini. Apa itu Pak Ustaz? Sudahlah rizkinya tak mau meleleh kepada orang, yang punya orang ingin menjadi milik dia. Nauzubillah. Nah, inilah dosa yang ternyata menjadi sumber dari dosa-dosa yang lain. Satu di antara 3 perkara dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh? Orang kalau sudah toma, maka akan lahir tipu daya. Diakal-akalinya, makar. Untuk apa? Ya supaya apa yang menjadi keinginannya tercapai. Orang kalau sudah toma, maka pasti menipu. Orang kalau sudah toma, maka dusta dan bohong menjadi hari-harinya. Orang kalau sudah toma, maka tak ada rasa kasih sayang lagi dalam jiwanya. Nah, inilah parahnya kalau toma ini kita perturutkan, toma ini tidak kita sembuhkan, sehatkan, dibuang jauh-jauh dari dalam diri kita. Tengoklah itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kadang kita heran menengok, apalagi kurangnya kadang saudara-saudara kita di luar sana yang gajinya kadang 500 juta sebulan, bahkan ada kabar sampai 1 M dapat sebulan, tapi di akhir-akhir masa pakai rompi oren juga. Apa itu? Ditangkap KPK. Apa yang membuat mereka macam itu Pak Ustaz? Toma. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kadang kita ngomongin orang nih mungkin karena kita tak dapat kesempatan aja. Tapi kita berdoa kepada Allah, andai nanti ada anak kita, cucu kita, keponakan kita, adapun dia di posisi-posisi strategis seperti itu, di posisi-posisi basah seperti itu kata orang, mudah-mudahan mereka terjauh dari sifat toma ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana supaya kita tidak toma Pak Ustaz? Banyak-banyaklah berdoa. Apa doanya? Ya Allah, berikan kami hati yang kifayah. Apa makna kifayah? Cukup. Ya Allah, berikan kami hati yang selalu merasa cukup. Inilah doa yang seharusnya ada dalam rumah tangga kita. Rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah kalau hati yang kifayahnya ada. Seorang istri kalau hatinya kifayah, tenang suaminya dalam rumah tangga. Kalau seorang anak punya hati yang kifayah, maka sejuk pikiran dan hati kedua orang tuanya. Kalau seorang suami punya hati yang kifayah, hati yang selalu merasa cukup, maka insya Allah tak akan ada pertengkaran dalam keluarga. Ada satu kisah nyata, true story, Bapak Ibu jamaah subuh. Seorang bapak-bapak bilang sama kami, bukan beliau sombong, enggak, beliau hanya ingin dibuat Allah supaya punya keluarga yang istiqomah. Bapak itu cerita begini, Pak Ustaz, saya dulu sebelum COVID datang Pak Ustaz, sebulan itu saya dapat duit tidak kurang, paling sedikit 25 juta sebulan. Masya Allah, senyum istri saya Pak Ustaz manis sekali, indah setiap hari-harinya. Lalu begitu COVID datang Pak Ustaz, ini hancur, ini terjual, ini bangkrut, habis semuanya Pak Ustaz. Sekarang sebulan itu saya hanya punya duit 2,5 juta. Dari 25 juta drastis turun 2,5 juta. Yang ingin beliau sampaikan adalah senyum istri saya tak berubah Pak Ustaz.
Manis senyumnya dulu waktu 25 juta, sekarang 2,5 juta sebulan. Tak berubah senyumnya Pak Ustaz. Satu malam saya tanya, Bu, kenapa ibu tidak marah? Kenapa ibu tidak murka? Kenapa ibu tidak membenci bapak? Kenapa ibu tidak mengamuk? Kenapa senyum ibu tak berubah? Apa jawab istri saya, Pak Ustaz? Entahlah Pak, Mama juga nggak tahu. Kenapa senyum Mama ini tidak berubah? Masya Allah, tabarakallah. Itulah yang disebut Allah hadirkan dalam kalbu ibu itu sebagai istri hati yang kifayah, hati yang selalu merasa cukup, sehingga tenang, sehingga saya pun tak ada mikir macam-macam Pak Ustadz. Kata suami, banyak di luar sana menggoda-goda saya Pak Ustadz, bapak tuh gagah ganteng. Banyak di luar sana yang menggoda-goda Pak Ustadz, tapi menengok istri saya yang macam tu Pak Ustadz, tak ada sedikit pun niat saya untuk berkhianat. Jadi kadang-kadang banyak bapak-bapak ini berkhianat karena istri tak macam itu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mendengar di luar tu punya hati yang kifayah. Amin ya rabbal alamin. Betul kan Pak ya? Coba kalau istri kita tu tak berubah senyumnya setiap hari, maka tak ada secantik apapun perempuan di luar sana menggoda-goda kita, insya Allah aman. Betul Pak? Tapi coba senyumnya udah mulai berubah pula kita. Insya Allah tak begitu jamaah di sini. Nah Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa aman, damai, adem, ayem walaupun ada goncangan seperti itu? Karena istri punya hati yang kifayah. Betapa banyak orang tua mengadu, Pak Ustaz, gimana lah anak saya ini Pak Ustaz? Kenapa Bu? Ini Pak Ustaz, dalam kehidupan yang seperti ini datang anak kepada kita. Apa kata anak? Ma, udah malu kakak rasanya Ma, tolonglah sepekan lagi ganti HP kakak ini Ma sama iPhone. Dah malu kakak pakai Oppo, Vivo, Samsung ini. Karena ditengoknya kawan-kawannya di sekolah pakai iPhone. Karena anak ini tidak punya hati yang kifayah, tidak punya hati yang selalu masa cukup, akhirnya pusing maknya, pusing ayahnya, karena dituntut terus. Datang pula anak laki-laki, Pak, abang tak mau lagi sekolah Pak. Kenapa? Malu abang. Kenapa? Abang aja yang pakai motor, kawan-kawan udah pakai Brio, kawan-kawan udah pakai Toyota Rise, kawan-kawan sudah pakai HR-V pergi sekolah, dah pakai mobil. Pokoknya sebulan lagi tolonglah kreditkan mobil. Bukan tak ada, banyak di Batam ini orang tua ngadu sama saya macam itu. Ta'udzubillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak tidak punya hati yang kifayah, kalau istri tak punya hati yang kifayah, tambah pula suami tak punya hati yang kifayah, tak merasa cukup dengan apa yang ada, maka hancurlah keadaan itu. Karena itu kalau hati yang kifayah tidak ada, tamak yang banyak, maka merembeslah dosa-dosa yang lain. Suami yang tidak punya hati merasa cukup, maka pasti dia akan buat dosa yang lain. Istri pun macam itu, anak pun macam itu. Karena itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang pertama, sumber dari segala dosa yang ada itu ternyata adalah tamak. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terjauh kita hendaknya dari sifat tamak itu. Amin ya rabbal alamin. Satu. Yang kedua, sumber dari segala dosa yang ada, kata Nabi dalam hadis ini, namanya hasad. Apa namanya Pak? Nama Pak Wakil kita Hasan, bagus, elok, rancak artinya. Tapi kalau dal ujungnya itu tak baik, hasad. Saking tak eloknya sifat hasad, setiap malam kita mesti berdoa kepada Allah, wa min sarri hasidin idza hasad. Jauhkan kami ya Allah dari orang-orang yang hasad. Berdoa itu kita malam dalam surah Al-Falaq,
minta dijauhkan dari orang jahat, minta dijauhkan dari bahayanya kegelapan malam, minta kita dijauhkan dari orang-orang yang membuhul-buhul tali, yang menyimpul-nyimpul rambut tukang sihir. Berdoa pula kita dari orang-orang yang hasad. Karena kalau orang yang hasad, andai dia perturutkan hasadnya itu, maka lahirlah hasud, maka endingnya pasti membahayakan. Apa contoh? Sebagaimana hasadnya Qabil kepada Habil, sebagaimana hasadnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, itu berawal dari hasad. Apa hasad itu? Hasad itu, kata Imam Qushairi, tidak setuju dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hasad tak setuju dengan pembagian Allah. Kenapa rumahnya bertingkat, kenapa rumah saya tidak? Kenapa dia kaya, kenapa saya dibagi Allah miskin? Kenapa mobilnya 2, kenapa saya hanya pakai motor? Kenapa anaknya sehat-sehat, kenapa anak saya sakit-sakit aja? Kenapa begini? Kenapa Allah tak adil? Orang yang hasad selalu mempersoalkan apa yang dibagi, apa yang dijatah oleh Allah untuk hamba-hambanya. Maka orang yang hasad tidak pernah senang menengok nikmat Allah berlebih kepada orang lain. Jadi hasad itu apa? Marah, benci, nggak suka menengok orang lain mendapat nikmat yang lebih daripada dirinya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Andai ada sifat itu dalam hati kita, andai ada sifat itu dalam diri kita, maka dari sifat hasad itulah akan merembes dosa-dosa yang lain. Berawal dari tidak senang menengok orang mendapat nikmat lebih. Yusuf bercerita kepada ayahnya Yakub. Kata Yusuf apa? Ayah, tadi malam Yusuf bermimpi ayah. Kata Yakub, apa mimpimu nak? 11 bintang tambah bulan tambah matahari bersujud kepadaku ayah. Kata Yakub, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu nak. Karena Yakub tahu dengan makna mimpi anaknya. Maknanya ternyata Yusuf akan dimuliakan. 11 saudaranya, matahari ayahnya, bulan ibunya bersujud bukan menyembah, tapi bersujud karena Yusuf akan diangkat menjadi rasul, akan menjadi orang yang akan dimuliakan. Itu makna. Maka kata Yakub, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Tertumpahlah sayang Yakub kepada Yusuf. Ternyata diperhatikan oleh abang-abang Yusuf yang banyak. Nabi Ibrahim punya istri Hajar, punya anak dengan Hajar Ismail, punya istri juga satu lagi namanya Sarah. Dengan Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak laki-laki banyak. Satu orang di antara anak itu bernama Yusuf alaihissalam. Nah, maka saudara-saudara Yusuf menengok, kenapa ayah lebih sayang kepada Yusuf daripada kita? Agak berlebih sayang Yakub sikit kepada Yusuf karena perangainya, karena akhlaknya, karena lemah lembutnya. Maka abang-abangnya menengok, lahir hasad dalam diri abang-abangnya itu. Apa kata abang-abangnya? Tak bisa ini kita biarkan, tak bisa kita terus-menerus menengok ayah macam itu. Ayah ini sudah sesat ini, kata saudara-saudaranya. Kalau begitu gimana? Kita bunuh saja Yusuf ini. Tengok, orang kalau sudah hasad, diperturutkannya hasad itu, merembeslah dosa-dosa yang lain. Gimana caranya? Dosa berikutnya apa? Tipu daya, bohong, dusta. Kita buat tipu daya. Gimana caranya? Kita bujuk Yusuf ikut berburu dengan kita. Kita izin kepada ayah. Maka minta izinlah abang-abangnya kepada ayahnya Yakub. Ayah, kami nak bawa adik kami ini berburu supaya dia juga kuat sebagai laki-laki. Kata Yakub, adikmu masih kecil, nanti ditangkap serigala. Mereka terus membujuk, akhirnya luluh juga Yakub.
Diizinkan Yusuf pergi dengan abang-abangnya. Betul, abangnya berangkat dengan niat yang sudah hasad. Akhirnya sampai di satu tempat, mereka keroyok itu Yusuf, dibukanya baju adiknya, dimasukkannya adiknya ke dalam sumur. Mati engkau, katanya. Qadarullah, ternyata Allah tak mau nabinya mati begitu mudah. Ternyata Allah punya rencana lain. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya makar, mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Nah, singkat cerita, akhirnya baju Yusuf tadi dilumatkannya dengan darah hewan buruannya. Didustainya Yakub. Mudah-mudahan ayah percaya ini darah Yusuf. Balik mereka pulang ke rumah sambil menangis semuanya. Ayah, betul kata ayah, adik ditangkap serigala ayah. Kami tak bertemu lagi jasadnya. Bajunya yang sudah sobek-sobek lagi tinggal, mungkin sudah dicabik-cabik oleh serigala. Yakub percaya. Nah, ini menunjukkan tak semua nabi paham dengan yang gaib. Bukan paham ya, mengerti bahwa ini ada pula orang sekarang dapat mengaku menengok jin, menengok setan, menengok menerawang-menerawang yang ada. Kadang kan ada kan, aku bisa membaca nih, membaca. Nabi Yakub aja tak tahu kalau dia dibohong. Siapa kita yang tahu dulu awal-awalnya dibohongi Ferdi Sambo? Bohong kita semua. Akhir-akhirnya baru terungkap. Nah, itulah agak-agaknya makar tipu daya. Akhirnya apa yang terjadi? Yakub percaya, iya adik muda dimakan serigala. Ya, menangislah Yakub setiap hari kehilangan anaknya. Mereka menangis juga waktu itu. Sebagaimana orang yang makar-makar itu juga buat drama yang luar biasa. Maka itulah yang disebut dengan air mata buaya. Kenapa air mata buaya? Buaya tuh iya dia nampak menangis, tapi buaya bukan sedih, buaya bukan simpati, buaya bukan menunjukkan kesedihannya. Menangis keluar air mata buaya itu karena buaya tak punya pori-pori. Kita kalau berkeringat keluar keringat dari pori-pori kita ini, betul Pak? Buaya tak ada pori-pori, sehingga kalau buaya itu berkeringat, keluar keringatnya dari mata. Maka kalaupun berair matanya bukan karena sedih, maka disebutlah orang yang berpura-pura sedih, pura-pura menangis, disebut dengan air mata buaya. Begitu ceritanya Pak Ustaz. Iya. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah awal dari hasad. Kemudian siapa lagi? Qabil. Qabil punya saudara perempuan cantik. Habil punya juga saudara perempuan. Oleh Allah dibuat aturan, oleh Allah dibuat pembagian supaya lahir keturunan-keturunan. Maka Qabil nikah dengan adiknya Habil. Adik Habil, yang Habil nikah dengan adiknya Qabil. Oh, Qabil tak terima. Datang hasadnya. Kenapa? Karena adiknya cantik. Adik Habil tak terlalu cantik. Maka apa katanya? Kenapa Habil punya yang lebih cantik, saya tidak? Kenapa begini aturannya? Kenapa saya tidak dengan adik saya saja? Kenapa? Tidak setuju dengan pembagian Allah yang kita sebutkan di awal tadi. Maka hasadnya itu berbuah kejahatan yang lain. Apa itu? Dibunuhnya saudaranya. Nah, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya yang kedua. Pas waktu kita insya Allah. Yang ketiga, sumber dari segala dosa yang ada itu, kata Nabi dalam hadis ini, yang pertama toma, yang kedua hasad, yang ketiga kibrin, sombong. Kalau hasad tadi kita menyebutnya di Batam dengki. Jadi ada pula jamaah bertanya, Pak Ustadz, ya apa beda hasad sama dengki? Hasad bahasa Qur'annya, dengki bahasa kita. Sama. Apa beda kibrin dengan sombong? Ya kibrin bahasa hadis.
La yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga. Siapa yang tak masuk dalam surga itu ya Rasulullah? Disebut Nabi, kalau ada dalam hati kalian misqalu zarrah, kecil saja, min kibrin, kesombongan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sombong itu berawal dari i'jabul mar'i li nafsih, merasa kagum dengan diri sendiri, merasa bangga dengan diri sendiri. Orang kalau sudah terlalu kagum dengan dirinya, orang kalau sudah terlalu bangga dengan dirinya, itulah awal orang akan jadi sombong. Maka kalau kita mau memuji, puji orang. Puji orang, Pak. Jangan pula segan-segan memuji saudara kita. Karena pujian-pujian itu kadang akan membuat hatinya senang, bahagia, tapi ya tempatkanlah pada tempatnya. Memuji dengan terlalu berlebihan bisa saja berbohong. Tapi ada hal-hal yang layak kita puji. Apa contoh? Mungkin menengok bajunya rapi, parfumnya wangi, maka puji. Masya Allah, ini parfum ini rasanya seharum ini, baru inilah saya mencium. Nah, apa mereknya, Pak? Nah, begitu ya, akhirnya senang dia. Atau puji mungkin karena dia rajin. Anak-anak kita puji. Manusia itu kadang butuh dipuji. Yang tak boleh itu apa? Memuji tidak pada tempatnya, itu tak boleh. Tapi melayangkan pujian-pujian boleh. Kita kadang butuh itu untuk apa? Eksistensi. Manusia itu punya sifat ingin diakui keberadaannya. Nah, orang yang sombong berawal dari apa? Memuji diri sendiri, kagum pada diri sendiri. Kalau ada orang mendengar video suara, suara orang didengar, Masya Allah, bagus sekali suara imam ini ya, bagus sekali suara ustadz kita ini ya, bagus sekali suara qori kita ini ya, bagus sekali. Jangan suara kita sendiri yang direkamnya, ada orang direkamnya suaranya sendiri. Tadi tengokkannya kepada orang, nah, tengok, dengarlah, tak ada suara yang semerdu suara ini ya. Suara siapa tuh, Pak? Suara saya ya. Nah, berawal dari situ akan lahirlah sombong, kagum kepada diri sendiri, i'jabul mar'i li nafsi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi sombong itu jangan pula kita salah menempatkan. Ini banyak kadang orang menempatkan kalimat sombong itu tidak pada tempatnya. Apa contoh? Ibu-ibu pergi pengajian, Pak, ditengoknya di luar banyak sendal berjejeran. Tanyanya sama kawan, sendal siapa ini? Yang tinggi ini tumitnya. Sendal ibu anu, sombong ya. Apa pula sombong dengan tinggi tumit sendal kawan? Masuk dia dalam masjid, tengoknya ada ibu tuh bajunya agak bagus sedikit. Pengajian di perumahan aja kok baju bagus macam itu, sombong ya. Nggak ada hubung kait itu dengan sombong. Tengoknya rumah kawan, kemarin 3 bulan yang lalu catnya ungu, sekarang udah pink bulan, sombong ya. Tengoknya mobil kawan, tengoknya motor kawan, sombong ya. Itu keliru menempatkan sombong. Sombong bukan karena itu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang punya bajunya bagus, suka sendalnya bagus, apakah itu orang yang sombong ya Rasulullah? Nabi tersenyum, kata Nabi, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Nabi tidak menjawab, ya itu sombong tuh, kata Nabi. Tidak. Nabi mengatakan innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Mungkin kawan merawat rumahnya, merawat kendaraannya, merawat dirinya, pakaiannya, selopnya, sendalnya, sepatunya, atau tempat tinggalnya, macam-macam. Dia ingin tampak indah. Itu bukan satu kesombongan. Lalu sombong itu apa ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan sombong itu karena 2 perkara. Yang pertama, batarul haqq. Orang yang tak suka kalau dinasehati. Orang yang tak mau menerima kebenaran. Makanya saya yakin betul yang hadir pengajian ini, yakin saya tak satupun orang sombong.
Amin ya rabbal alamin. Kok begitu Pak Ustaz? Mana ada orang sombong mau duduk 1 jam mendengarkan Ustaz ceramah? Mana ada orang sombong mendengarkan orang menasehati dia? Orang yang sombong tuh Pak, baru mau mulai aja kita menasehati itu udah merah wajahnya. Orang yang sombong baru aja kita mau mulai memberikan sesuatu masukan kepada dia, itu udah mulai dia gelisah. Itu salah satu ciri-ciri ya. Nah, alhamdulillah yang hadir ini terjauh dari sifat sombong karena tidak menolak untuk dinasehati atau dibagi kebenaran. Yang kedua, siapa orang yang sombong itu? Wa ghamtun nas, orang yang suka meremehkan orang lain. Jadi orang lain tuh, kawan kalau cerita sama dia tentang orang lain, itu dia langsung nampak nggak suka. Apalagi yang diceritakan orang tuh prestasi orang lain kepada dia. Dia panas tuh mendengar itu. Karena i'jabul mar'i li nafsi, yang hebat dia, yang kaya dia, yang ganteng dia, yang cerdas dia, yang luar biasa dia, orang lain wa ghamtun nas, remeh aja. Na'udzubillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari sombong ini jugalah akan merembes, akan hadir dosa-dosa, maksiat-maksiat, kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang dapat disampaikan subuh ini pas waktu kita jam 6 masuk waktu syuruk. Kita tunaikan sholat sunat Isra 2 rakaat. Kaji kita pada pagi ini adalah 3 perkara yang merupakan sumber dari segala dosa yang ada. Yang pertama tama, yang kedua hasad, yang ketiga sombong. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 3 penyakit itu, dari 3 sifat buruk itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada yang nak mau bertanya 1-2 orang sebelum kita tutup, sebelum kita masuk acara inti. Apa acara inti kita pagi ini Pak? Sarapan bersama. Nah, kalau ada yang mau bertanya 1-2 orang, saya persilakan. Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau yang kurang pada tempatnya. Al-Fakir Abu Syahid Caniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.